Memang kalau sesuatu udah langsung dibuka itu tidak menarik. Widih. Iya. Halo para penonton yang budiman, selamat datang kembali di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Wih, itu opening kita tuh bang. Oh, bagus juga ya. Keren kan? Keren. Kita buka masker ya. Oke. Tadi kita semua datang ke sini mengikuti protokol kesehatan dan dalam suasana ngobrol kalau pakai masker nanti suaranya ngendep. Jadi sayang pendengarnya kalau suaranya nggak kedengeran. Tapi selalu kita ingatkan di sini, saya Riki Brahmana mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga diri. Mau yang percaya mau enggak, pokoknya tetap menjaga diri itu penting dan baik. Ya, bagi saya seperti itu. Betul sekali Mas, saya juga setuju tuh. Widih. Hadir di tengah-tengah kita, di sebelah kanan saya, bukan tengah-tengah kita. Di sebelah kanan saya ada Pak Tri aja dah, nggak mau saya kenalin secara panjang. Biar Bapak sendiri nih yang kenalin diri. Memang kalau sesuatu udah langsung dibuka itu tidak menarik. Widih. Iya. Sebuah kata-kata yang sangat manis ya. Dan juga membuat pikiran teman-teman mungkin kemana-mana, tapi kita fokus dalam pembicaraan kali ini. Halo teman-teman semuanya, dimanapun pendengar setia, di Spotify maupun di YouTube dan di Anchor FM. Kami di sini sudah bersama pemateri yang luar biasa. Pak Tri ini akan kita kulik lebih dalam terkait dengan hal-hal yang menjadi aktivitasnya sehari-hari maupun juga membahas isu-isu terkini lah mungkin Oke. terkait. Tapi saya tadi agak ini ya. Kenapa tuh? Kayaknya luar biasa. Saya ini orang-orang yang biasa-biasa aja, Mas. Wih, Jadi kalau luar biasa saya belum di tahap itu. sikap yang sangat zuhud ya, merendah sekali. Tapi luar biasa. Iya. Pak Tri ini mungkin kalau cerita sedikit kita kenalnya udah dari waktu acara seminar ya, acara Iya. seminar kepolisian. Betul. Pada saat itu Pak Tri dulu masih di ini ya, di lalu lintas ya. Ini ya maksudnya. Bukan. Jadi saya ralat Ceritanya. dulu memang pertama kali saya masuk ke sini saya di Subdit 4 mengadakan acara. Iya. Tapi pas hari H bertemu dengan orang yang luar biasa yang di sebelah saya Amin, gantian. Jadi Iya. ternyata saya dipindah atau dimutasi ke lalu lintas. Namun alhamdulillah di cancel. Wih, Di cancel atau dalam arti karena Balik. saya masih dibutuhkan di Direktorat Intelkam sehingga tetap bertahan. Oke, satu hal yang menarik nih saya garis bawahi Bang. Iya. Ada kata alhamdulillah ketika tidak jadi dipindah. Nah, ini mau kita kulik. Tidak, semuanya tetap itu merupakan syukur kepada Allah bahwa saya mau ditempatkan di mana saja karena saya sudah taken kontrak dengan negara bahwa saya siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya siap mau ditaruh di mana saja. Wih, Alhamdulillah. Kan gitu ya, Mas biasa, Riki? benar. Itu Ya. baru mantap. Iya. Ya, jadi mau nanya nih terkait dengan keseharian dulu lah. Maksudnya akhir-akhir ini gimana nih Bang pandemi? Lancarkah kegiatan ataukah ada pengaruh mungkin di kepolisian Bang? Oh, untuk pandemi tentunya ini berefek semuanya ya, Iya. baik di dunia kepolisian maupun di masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Kita lihat bahwa banyak kejadian-kejadian, banyak fenomena-fenomena sosial yang sangat terpengaruh oleh pandemi. Khususnya kita lihat saja situasi di sekitar Kute atau tempat-tempat wisata. Iya, benar. Sangat sepi sekali. Nah, ini akan berefek bisa salah satunya ke keamanan dalam hal ini adalah Kamtipmas yang ada di wilayah Bali. Ya. Ketertiban nasional. Keamanan, ketertiban masyarakat, Kamtipmas. Kamtipmas, Kami sering menyebutnya Masnya. Kamtipmas. Siap, luar biasa. Itu kata yang sering kita dengar Ya. kalau lagi ke kantor polisi. Ya. Nah, sangat familiar. Jadi karena tadi Ya. kita udah banyak ngomongin soal kata-kata polisi, kita kenalkan kalau Pak Tri ini bernama lengkap. Nama saya lengkapnya adalah Endang Tripurwanto. Jadi ada endangnya nih. Iya. Jadi ada orang endangnya. Sunda, Iya, familiarnya Sunda ya. familiarnya Sunda, Familiar tetapi Sunda. saya lahir di Semarang. Nah, itu Nah, dia itu yang dia. mau kita Ternyata saya tanya orang tua bahwa saya buatnya di daerah Sukabumi. Nah, Jadi, dibuatnya di Sukabumi. ya, saya anggap bahwa karena saya adalah anak negara Republik Indonesia, jadi semuanya adalah sama. Jadi saya Iya. tidak akan hilangkan nama Endang itu meskipun ada orang beranggapan bahwa Endang adalah nama perempuan, tapi di Sunda nama Endang adalah nama laki-laki. Ya. Luar Gitu Mas biasa ya. Itu informasi dari orang tua yang sangat ini ya krusial ya, Bang ya. Terserah lah mau dikatakan apa, mau nyambung-nyambungin juga boleh. Nah, gitu. Iya. Saat ini berarti posisinya sebagai Kasubdit. Saya Kasubdit 4 Direktorat Intelkam Polda Bali. Ah, Dalam hal yaitu di bidang keamanan negara. Keamanan Negara. Berarti saat ini pangkatnya Bang? Komisaris polisi. Memang di Kompol. situ jabatan
Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Hmm. Namun karena adanya peraturan pangkat terbaru di kepolisian di mana mundur 2 tahun sehingga yang seharusnya di tahun 2019 saya insya Allah mohon doanya nih Mas Riki dan teman-teman Amin. semua Gimana? Januari besok naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi atau Wih, AKBP. Nggih. Masya Allah kita aminkan bersama-sama ya. Amin, amin. Menjadi Terima kasih ya. Bapak AKBP sebentar lagi. Tapi saya kadang sedih kalau Kenapa pakai dong? pangkat AKBP jadi nanti kelihatan tua. Iya, Kalau benar kompol ya. masih Iya muda. benar, rata-rata Iya. AKBP biasanya agak lebih berumur. Iya, jadi Waduh. nanti gayanya udah Berarti tapi hitungannya perubahan itu membuat lebih cepat berarti Bang ya? Untuk tadi kan ada perubahan terkait dengan perubahannya kepangkatan malah lebih lama. Jadi Oh, gitu. untuk menghindari penumpukan pangkat perwira tinggi ya? di pamen khususnya di level kombes maupun pati, perwira tingginya, yaitu Iya. mulai jenderal bintang satunya. J. Luar biasa. Jadi karena di kepolisian maupun mungkin di matra lain juga sama, ada penumpukan di Komisaris Besar Polisi. Sehingga pantesan. semuanya dihambat bertambah 2 tahun. Oh iya, malah dihambat ya hitungannya Dihambat, sebenarnya. hitungannya Tapi Pak Tri dihambat. kebetulan ya masih di Kalau usia- saya berpikir sih gini, selama ini adalah satu angkatan, tentunya tidak ada masalah. Kecuali kalau sendirian, nah baru itu masalah, Mas. Oke. Siap Iya. Pak Pol. Iya. Kita Janganlah di sini- manggilnya Pak Pol. Siap, Pak Pol. Saya di sini tuh Bang senang. Tri aja deh ya. Iya, Bang boleh. Tri. Tapi jangan melambai ya. Siap. Iya, Oke. polisi masa melambai ya, Nah. kita harus garang. Iya. Jadi kalau mau tanya lebih langsung berarti Babang gitu. Ya. Abang aslinya Jawa Tengah. Ya, saya besar dan lahir di Jawa Tengah, besarnya juga di Jawa Tengah. Dan kebetulan dinas juga banyak di Jawa Tengah. Baru kali ini saya keluar Bali. Oh, keluar dari Jawa Tengah. Ya, keluar dari Jawa Tengah jadi di Bali. Berarti masa kecil semua di Jawa Tengah, tepatnya di mana, Bang? Saya di Semarang. Di Semarang. Lebih banyak hidup dan besar di Semarang. Orang tua asli Semarang, Bang. Orang tua asli Purbalingga, Oh, tapi Purbalingga. besar di Semarang Besar juga. di Semarang. Iya. SD SMP SMA di Semarang, semua Di Semarang Semarang. Semarang. Wih, di Semarang tuh Malah banyak asem ya Semarang. arang. Jadi asal mulanya adalah asemnya arang-arang. Asem, Oh, gitu. wit asem, tahu wit asem? Iya, Pohon wit asem. asem. Nah, itu jarang-jarang. Sehingga dulu dinamakan asem arang Semarang. Nah, jadi asem arang. dia namanya asalnya Iya. dari ini ya, dari kondisi geografis di sana Ya, yang tapi jadi mudah-mudahan Semarang. orang Semarang bukan orang yang asem-asem ya, Mas ya. Oh iya, nanti kita klarifikasi orang Nah. Semarang, silakan membenarkan atau menyalahkan argumen tersebut. Saya belum tahu. Tidak, orangnya harus manis-manis, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, harus Terbukti kayak gitu ya. terbukti di sini. Hasilnya ada satu yang manis-manis. Mas Riki dari mana ya? Waduh. Nah, Jadi gantian saya diwawancara. kayaknya Iya. kayaknya saya Saya dari dikulitin kecil di banget Bali ini lah ya. pokoknya. Sudah mulai keringat nanti nih. Oke. Iya, jadi biasanya Pak Bang Tri ini biasanya interogasi orang harusnya sebagai polisi. Nah ini kebalik, kita yang ngajak ngobrol di sini untuk interogasi. Kalau saya diinterogasi ntar kebalik. Ya. Iya, jadi Bang Tri dulu di Semarang ngikutin semua sekolah, lulusan SMA di sana SMA. Iya. Kebetulan SD, SMP, SMA juga di Semarang dan SMA-nya di mana langsung masuk kepolisian juga di Semarang. Pasca SMA ya, langsung Ya, berarti langsung. Akpol ya, angkatan Langsung polisi. akademi kepolisian. Akademi kepolisian. Tanpa istilahnya menunggu. Jadi lulus SMA langsung Langsung masuk. pas tes Alhamdulillah. rezekinya dapat. Ya, rezekinya dapat. Tapi memang dari awal emang pengen jadi polisi apa gimana Bang? Ya, pengen jadi polisi karena mungkin karena hidup di Semarang, melihat taruna lari-lari kan. Oh, akhirnya dekat taruna mungkin termotivasi nih. Makanya untuk adik-adik yang punya cita-cita, lihat apa cita-citamu, bayangkan terus insya Allah nanti itu akan tergapai. Amin, mantap sekali. Ya, itu yang saya Luar terapkan. biasa. Ya, alhamdulillah ada penerus-penerus juga yang saat ini sudah ya mengikuti jejak saya kan gitu ya, Mas Riki ya. Junior berarti Bang ya, Junior, yang ya. mengikuti seniornya. Memang terbersit dari ini ya, berarti ya dari muda ya untuk menjadi seorang polisi, atau memang ada figur yang dilihat mungkin Bang selain dari pelatihan atau tokoh yang mungkin Abang sukain memang dari kecil itu? Kalau ini memang karena figur dari ayah saya sendiri ya, orang tua saya sendiri. Beliau, saya berhitung itu Mas. Jadi kalau saya lulus, saya kuliah, saya tentu akan membebani orang tua saya. Jadi saya berpikir cari sekolah kedinasan yang insya Allah nanti langsung bekerja. Oke. Sehingga saya mati-matian begitu kelas 2 SMA, saya sudah berlatih fisik, berlatih akademis semuanya untuk persyarat tes. Sehingga pada saat tes saya sudah siap. Itu menarik tuh. Jarang Ya. di milenial sekarang mungkin banyak yang mengatakan dirinya pengen jadi polisi begitu lulus ya. Ya. Harusnya dikejar memang dari kalau emang Dari dia kelas 1 deketin, SMA. dari SMA sudah Ya. mulai berlatih fisik dan Ya, segala macamnya. betul. Tapi itu merupakan ini ya, sebuah Clue, sebenarnya clue ya, clue, clue iya. juga. Clue juga bagi yang rekan-rekan, adik-adik, teman-teman, kawan-kawan, sohib-sohib yang ingin masuk kepolisian atau matra lain dan
lulus. Dan lulus. Ya kan Iya, harus benar. lulus, Iya. lulus dan lolos. Kalau lulus saja belum tentu, Sayang. tapi harus lolos. Iya, Nah, iya. itu jadi lengkap sekalian. Itu dia yang Ya, saya bilang. Dan itu merupakan alasan yang bagus tadi biar tidak membebani orang tua dapat sebuah jurusan atau kegiatan yang sudah bisa langsung bekerja. Nah, itu iya betul. lumayan buat teman-teman yang nggak mau nyusahin orang tua, kita bisa menjadi targetkan ya polisi untuk kita kejar. Ya, karena lumayan loh banyak dari mau TNI maupun Polri yang membutuhkan generasi-generasi muda, Generasi khususnya muda. potensial ya. Akpol dan Akmil Ya, ya. silakan Semoga para angkatan terbuka. kita. Ya, jangan berpikir bahwa harus pakai uang dan sebagainya, tidak. Yang dipikirkan adalah kesiapan diri. Nih, Anggap aja itu sebuah perang. Bagaimana perang itu kita hadapi, tentunya kita mempersiapkan diri sendiri. Widih. Nah, kan gitu. Jangan cari pegangan materi atau orang, pegangannya Allah aja ya. Nah, itu ya, betul, Tuhan lah, betul, Tuhan. betul. Pegangannya Tuhan. Itu yang utama memang. Wah. Selain ikhtiar yang lainnya, kan Siap. gitu. Ikhtiar lainnya dengan apa? Dengan melatih diri. Widih. Kan kita sudah tahu tesnya apa. Oh, tes fisik berarti Iya, latihan udah fisik. banyak cerita, udah Tes tinggal tanya. psikologi, latihan psikologi. Toh banyak kok yang melatih Hmm. untuk masuk TNI maupun Polri, saya yakin. Iya, masyarakat juga banyak yang mau melatih seperti itu ya, Bang. Ya, ya? betul. Terus ketika akhirnya cita-cita Abang tercapai dilantik sebagai polisi waktu itu, Iya. apakah merasa diri juga, wah ini tepat, apakah atau mungkin ada ganjaran, oh kenapa nggak dulu ini? Emang langsung pakem tuh Bang? Karena memang Waktu sudah kecil. menjadi pakem dari kecil, karena Oke. figur ayah tadi itu. Jadi saya memang benar-benar menikmati sebuah pekerjaan ini. Meskipun saat ini mungkin masyarakat banyak yang memandang pesimis ya sama Iya. Polri dan sebagainya, tapi itu merupakan sebuah tantangan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang nakal Iya. itu tentu menjadi tantangan bagi kami yang waktu itu lulus, bahwa itu harus dirubah. Widih. Karena batalion saya adalah batalion Tantia Sudirajati. Itu Tantia Sudirajati. ya. Artinya? Jadi pimpinan waktu itu memberi nama batalion tersebut untuk menyampaikan bahwa kalian adalah agen-agen perubahan. Di mana salah katakan salah, benar katakan benar. Jadi tidak ada istilahnya kalian memutarbalikkan fakta. Nah, jadi kami memang dari mulia, doktrin luar biasa. sudah dibuat seperti Iya. itu, sehingga ya mudah-mudahan itu tercapai Amin. apa yang diinginkan Amin. oleh Kita semua pimpinan. berusaha untuk Ya. mengejar hal seperti itu ya. Ya, Kita semua betul. harus berusaha. Akhirnya jadi polisi, berarti waktu itu akpolnya angkatan berapa Bang? Angkatan 2003. 2003. 2003 masuk. Muda sekali Bang. Kok muda? Ternyata 2003 kan hitungannya kalau di apa Kepolisian? namanya di Kompol Ya. hitungannya muda Bang berarti. Kalau kalau itu Rata-rata. sih mungkin sudah sama ya. Oh, udah Istilahnya sama. on the track. Saya tidak pernah KPLB, tidak pernah. Oh, gitu. KPLB itu kenaikan pangkat luar biasa. Oh, Tidak karena pernah. ada Jadi normal aktivitas. saja. Hmm. Yang penting saya waktunya sekolah, Wih, ya istilahnya alhamdulillah masih dilancarkan kan gitu. Amin, amin. Ya, tetap bersyukur. luar biasa. Iya. Berarti memang ini ya, memang sesuai lah ya dengan patronnya yang berjalan. Ya, Awal kali bertugas berarti di Semarang Bang. saya awal tugas di Polda Jawa Tengah, di Polres Purworejo. Mungkin kalau kenal sama Pak Babin. Pak Babin di Nah, sana. Pak Babin yang di media sosial Oh lagi iya, rame. iya, iya, benar-benar. Tahu? Iya, iya. Ya, benar-benar. yang sering membuat Iya, yang bikin konten-konten konten YouTube juga, lucu-lucu. Ya, itu dulu merupakan anggota Teman. saya. Oh, Iya, anggota anggotanya saya. Abang. Memang dia potensi dari kecil. Itu boleh dicek tuh YouTube-nya ya. Di YouTube kan itu dia Iya, aktif di ya, YouTube, di Konten IG. kreator polisi. Ya, aslinya namanya kan Bribka Herman Basuki. Herman Abang Hadi tapi Basuki. udah ada ketertarikan untuk mengikuti jejaknya apa gimana Bang? Apanya? Untuk mengikuti jejak sebagai konten kreator juga? Kalau saya tidak bukan jiwa sebagai follower, tapi leader. Wah. Jadi jangan ikut dong. Oh. Nah, Harus kalau perlu kita out buat of the yang baru. box. Nah, Harus out of the box. benar. Jangan luar biasa. kita hanya itu saja. Kita harus karena saya ada keinginan adalah polisi yang entertain. Iya. Dalam arti adalah polisi yang bisa memberikan rasa hiburan kepada masyarakat, sehingga ya itu tadi Tapi saya ingin hiburan merubah edukatif bahwa ya? iya, hiburan edukatif, tentunya hiburan yang positif Iya, ya. yang positif. Supaya merubah pandangan atau paradigma masyarakat tentang kejelekan-kejelekan polisi. Saya katakan itu adalah oknum yang ingin merusak nama. Nah, ini kita bangun pelan-pelan. Wih, Ya. luar biasa. Berkarir dari Semarang sampai akhirnya dipindahkan ke Bali itu tahun berapa Bang? Saya berkarir di Semarang, kemudian tentunya ada sekolah-sekolah kedinasan lanjutan, Oh iya, mulai benar. dari PT IKA. Setelah PT IKA saya masuk Akpol. Jadi saya
Runtut ya, gitu jadi nggak langsung Runtut ini dari ya. PTIK Jadi ke Akpol. ke Akpol ini jadi pengasuh saya. Kalau PTIK itu yang ini Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi yang waktu per bidang zaman dibagi saya bidang-bidangnya gitu kan ya di PTIK itu belum. bukan? Jadi Oh, di oke. Akpol itu masih tarafnya D3 tanpa gelar. Oke. Kemudian nanti beberapa tahun kemudian kita ada kesempatan untuk sekolah lanjutan dalam hal ini untuk mencari gelar SIK, Sarjana Ilmu Sarjana Kepolisian, Ilmu baru Kepolisian. kita ke PTIK. PTIK di Jakarta, setelah PTIK kurang lebih 2 tahun, langsung pindah ke ditempatkan Oh, oke. ditempatkan lagi ke satuan, ke Oh iya, kesatuan-satuan yang ada di wilayah Indonesia, yaitu saya ditempatkan di Akpol. di Akpol. Jadi pengasuh atau pembina taruna. Awal kalinya berarti penempatannya Abang di Pembina Taruna tersebut. Bukan, di Projo tadi. Oh, Projo di dan Projo. muter-muter. Itu posisinya apa, Bang? Di situ. Tentunya waktu itu? kalau awal kita first line supervisor, berarti Pamapta. Oh, awal-awal semua first line Pasti supervisor. Pamapta. Ya, kebanyakan Pamapta. adalah Pamapta karena Iya, memang baru tahu cetakannya saya. adalah Pamapta. Pamapta itu KSPK kalau sekarang namanya. Oh, udah ganti namanya ke KSPK. Iya. Apa tuh katanya? Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian. Jadi Oh, kalau pelayanan masyarakat publik ya. ya, masyarakat kehilangan barang, Barang, terus melaporkan kejadian, pertama yang menerima adalah KSPK. Iya, yang biasanya bikin surat kalau Ya, kita hilangan ya. kartu ATM. Ya, semuanya lah itu pokoknya. Oh, itu tugas awal selalu Ya, di situ. Ya? pasti Pantesan di situ. muda-muda Karena ya. apa? yang di Karena sana. apa? Disitulah dia menerima semua masalah untuk diolah. Apakah ini masalah pidana kah atau masalah yang lainnya? Jadi untuk sekaligus pengenalan diri ya. Iya, Jadi, kenal lapangan lah. Kenal pertama kali. lapangan, betul. Terus dibagi ke per bidang itu semenjak kapan, Bang? Dibagi per bidang tergantung pimpinan ya. Dalam hal ini adalah Bapak Kapolres. Jadi Bapak Kapolresnya. Pak Kapolres sudah menyampaikan dan melihat bahwa oh ini anak sudah siap dipindah. Dipindah. Pertama kali di mana, Bang? Langsung ke lalu lintas. Jadi hidup saya karena di Jawa Tengah itu traffic cukup tinggi, Cukup tinggi, kemacetan ya benar. cukup banyak dan sebagainya. Akhirnya saya ditempatkan di fungsi lalu lintas. Oke. Mulai dari jabatan Kanit Patroli, Kanit Regiden sampai dengan Kaurbin Op atau Berarti Abang yang biasanya ini dimegangin surat tilang dan terus apa namanya yang kita datengin kalau misalnya nggak pakai helm atau yang ya kasus-kasus spion dan lain-lain tuh ya datang intinya ke Abang ya kan? Iya. Ujung-ujungnya. Nih Iya. ngomong sama ujung-ujungnya memang ketemunya saya tapi orang Jawa Tengah bukan orang Bali. oh beda. Jadi memang kadang berpikir bahwa lalu lintas kenapa sih orang nyari-nyari kesalahan nih Pak polisi lalu lintas Nah, nih. iya itu Ya. menarik. Sebenarnya bukan nyari-nyari kesalahan, Emang tetapi, salah. tetapi tergantung sudut pandang kita melihatnya. Jadi benar. tentunya seorang anggota polisi lalu lintas melihat dari situasi kondisi saat itu, di mana kecelakaan lalu lintas tinggi. Contoh nih saya ceritakan waktu saya kasar lantas Iya. di Pantura. Jadi begitu Pernah pertama, kesalahan si Pantura ya? ya begitu luar pertama biasa. kali saya datang, yang saya lihat adalah apa permasalahan laka lantas di sini. Oh ternyata itu seperti dokter itu. Jadi mendiagnosa suatu penyakit. Penyakitnya laka lantas. Iya. Oh karena jalan berlubang, jalan Iya. bergelombang. Memperhatikan geografis juga Ya, kan ibaratnya geografis. kita. Kemudian juga kontur jalannya nggak sesuai, tidak ada rambu-rambu dan sebagainya, penerangan kurang. Sehingga saya langsung menggerakkan forum lalu lintas untuk sama-sama kita garap. Berarti kita panggil PLN, kita panggil PU, kita panggil semua yang berkompeten di bidang lalu Hasil lintas. survei pertama dari kepolisian berarti itu Bang ya? Iya, Yang paling karena saya punya data. Hmm. Saya punya data terkait laka lantas. Iya. Kecelakaan lalu lintas. Oh, penyebabnya gara-gara jalan berlubang jatuh. Nah, kan itu. Iya, iya, nah, oh gara-gara dia tidak mematuhi aturan. Tidak mematuhi aturan berarti dia tidak memiliki SIM, kemungkinan. Iya, benar. Nah, terus yang kedua, kenapa sih langsung meninggal? Oh, dia tidak pakai helm. Oh, oke. Nah, terus Analisis kenapa sih kok gitu. tiba-tiba dia belok kanan? Oh, karena ratingnya tidak dinyalakan atau ratingnya mati. Nah, Wih, sehingga detail ya. dari detail tersebut seorang kasar lantas akan memberikan perintah kepada Kaurbin Op atau kepada kanit patrolinya laksanakan razia terkait helm, terkait surat-surat, terkait ini dan sebagainya. Itu. Wih, Jadi memang tergantung sudut pandangnya. Karena ini mungkin tidak pernah disosialisasikan atau masyarakat atau kawan-kawan mungkin jarang mendengar sehingga berpikiran berpikiran negatif bahwa wah polisinya nyari-nyari nih. Saya juga dulu pernah itu tuh. dulu saya juga pernah Perspektif masyarakat tuh Nah, emang perspektif masyarakat itu dulu pernah saya alami waktu saya SMA.
Oh, Saya SMA Bang sering ditilang? Oh enggak. pernah ditilang. Berarti Jadi saya pernah ditilang, jadi saya sempat dulu kayak bersumpah saya tidak ingin jadi polisi lalu lintas. Saya Karena tidak kesel. ingin ini. Nah, ternyata saya kok jadi polisi lalu lintas, Wah, tapi ada itulah dendam. yang kita rubah pelan-pelan kan seperti Iya itu iya ya. iya benar-benar. Dirubah pelan-pelan. Memang kalau mau rubah semuanya agak berat. Agak berat benar Ya, ya. tapi pelan-pelan insya Allah nanti dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 dan berlipat Itu terus. tahun berapa tuh Bang jadi Kasat Lantas Bang di Semarang itu? Itu tahun berapa ya? 2005-an mungkin? Oh, tidak, 2006, tidak. 7, 8, 9. 2000 Udah di atas akhir. 2010 ya. Oh, di atas 2010. Ya, karena kan saya lulus PTIK 2010. Widih. Ya, bagi Iya, teman-teman setelah itu. di Semarang yang pernah ditilang tahun 2010, ya, ini orangnya kalau mau menyampaikan sesuatu silakan komen ya. Ya, Kalau mau menyampaikan sesuatu. moga-moga dengan komennya nanti menaikkan Citra. citra ya, menaikkan citra era Madani ya. Amin juga, itu yang utama, luar biasa. Oke. Semoga tidak dendam. Ya. Oke, baik kita lanjutkan terkait karir Abang di kepolisian yang akhirnya dipindah ke Bali. Itu masuknya tahun? Ya, jadi setelah Kasar Lantas tentunya saya mengikuti patron yang ada tadi seperti yang disampaikan Iya. Mas Riki, pangkat kompol dan akhirnya bisa berangkat atau mengikuti pendidikan lanjutan lagi di Sespimmen, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah di Lembang, Bandung. Dan setelah di sana saya penempatan di Bali. Itu ditentukannya memang dari penyelenggara pelatihannya, bukan dari ini ya, bukan dari Jadi atasan Abang kalau, sebelumnya. kalau di dunia kepolisian, tentunya begitu ada kesempatan untuk sekolah, kami yang memiliki kans atau syarat, Syaratnya. memenuhi syarat, nah itu mendaftarkan diri untuk kemudian dites. Oke. Ya seperti kayak mau masuk polisi lagi, Iya. dites mulai dari jasmani, kesehatan, ini S2-nya ya, akademis, S2-nya ya, sama ceritanya. semua. Jadi benar-benar kompetensi ini dibutuhkan atau diperhatikan. Iya. Jadi tidak langsung gelundung gitu. Hmm. Kalau bahasa Jawanya kan gelundung Iya, ya. ujuk-ujuk, Nah, ujuk-ujuk. ujuk-ujuk, Ujuk-ujuk. mak jegagi. Nah, nggak seperti itu. Tetapi memang by proses sehingga didapatkanlah keinginan pimpinan kita adalah kader-kader atau perwira-perwira polisi yang benar-benar berkompeten kan seperti itu. Tapi itu dipindah ke Bali itu karena memang ada laporan kebutuhan dari Bali, dari Polda atau tentunya karena semuanya mereka mutasi? tentunya semua sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Yang menempatkan bukan memindahkan tapi menempatkan. Oh, Karena iya. begitu saya masuk sekolah dalam hal ini adalah menjadi siswa peserta didik Sespimen, itu saya menjadi anggota Sespimen. Begitu selesai pendidikan, Ya, setelah ditempatkan lagi di seluruh Indonesia. Oh iya. Jadi kebetulan saya Berarti sekarang ditempatkan di hitungannya Bali. alumni Sespimen berarti ya? Ya, Ya, alumni tapi Sespimen tetap yang dilihat adalah alumni Akpolnya. Mm-mm, Sespimennya sama-sama. juga sama, hanya itu pendidikan lanjutan. Oke. Ya. Terus itu tahun berapa tuh Bang? Akhirnya dapat penempatan di 2018 saya 2018. penempatan di Bali. Ya. Berarti sekarang 2020. Sudah hampir 2 tahun persis bulan November ini. Wih, November waktu itu penempatannya, pas. Sekitar Tanggalnya situ ya? ya, Sekitar tanggalnya aja yang beda, tapi di Oke. bulan November. Di bulan November. Wah, Di bulan ini merayakan November, pas 2 2 tahun Pak Tri berkiprah di Bali. Ya. Ya. Waktu itu udah Pak Golose ya? Ya, pada waktu itu. sudah beliau Bapak Sudah Kapoldanya. Pak Golose akhirnya Pak Tri pada saat di Bali apakah memang langsung di Kasubdit Intelkam atau gimana? Ya, Di Subdit. jadi kami kebetulan 1, 2, 3, 4 ada berlima, sorry. Berlima yang di Berlima penempatan di Bali. Polda Bali, langsung dihadapkan kepada Bapak Kapolda oleh Bapak Karo SDM. Ya. Diperintahkan kamu mau di mana, di mana. Ya, tapi itu awalnya ya, ya boleh. awalnya ditawari dulu Ditawarin oleh beliau dan akhirnya tibalah surat perintah penempatan di Kasubdit 4 Intelkam. Ya. Jadi ketika kita milih belum tentu juga. Belum tentu. Tapi ntar ditimbang dulu. Ya, semua adalah hak prerogatif dari Berarti Bapak abang yang Kapolda. milih awalnya di Intelkam? Tidak, kita tidak boleh memilih. Oh gitu. Kita hanya menyampaikan saja keinginan di mana. Waktu itu abang nyampein keinginannya. Keinginan saya waktu itu memang agak berat di SDM. Di SDM. Ya, di personil karena saya pernah berdinas juga di personil. Namun Kayak ternyata ini. jenjang kepangkatan tidak bisa memasuki situ. Kalau SDM tuh kayak HRD ya kalau Ya, di perusahaan betul, ya. betul. Jadi kayak nyeleksi Ya. penempatannya Ya. yang bawah-bawah malah ya berarti. Betul sekali.